Kalau tahun 2022 itu sempat masuk rumah sakit kan tuh. Ya ampun. Ini makanya bukan yang nggak mau cerita sebenarnya, tapi malah takut jadi pikiran Kalau keluarga. jadi pikiran orang tua juga gitu ya. Bapak nggak bisa bantu, nggak bisa nyuruh aku resign, tapi aku udah tertekan di tempat kerja. Karena dia juga nggak bisa bantu buat bayar biaya kuliah kan. Sosok yang menurut kakak paling memotivasi kakak untuk survive sampai sekarang ini siapa? Bapak. Bapak. Orangnya pendiam, tapi dia punya kemauan keras. Tetap semangat dan tetap hati-hati. Jangan lupa sama kewajiban yang satu tentang ibadah. Pertama pasti buat Bapak, walaupun dia nggak tahu gimana lika-likunya ya perjalanan ini, tapi dia selalu mengerti akan kondisi aku pribadi. Andaikan aku bisa melayang jauh. Waktu itu nggak sengaja buka Facebook, terus muncul iklannya ya IJ. Terkadang kita lupa dunia ini. Tadinya sebenarnya sempet mikir-mikir bisa kan ya, biayanya kan lumayan ya. Terus ya udahlah karena masih kerja juga. Soalnya kan aku masih kuliah kan, kuliah sambil kerja juga. Oh, kakak kuliah sambil kerja waktu itu? Kuliah sambil kerja. Oh. Jadi waktu itu joinnya pas udah 2 tahun kuliah, 2020 ya, 2020 semester 4 kalau nggak salah. Tapi sebenarnya pas waktu kelas juga masih skripsi. Seriusan nggak? Masih skripsian. Dan kalau nggak salah, setahu aku kakak kan juga masih kerja kan waktu itu? Masih ya, kerja juga. Jadi ya ampun. Sumpah. Bisa, bisa, bisa. Kalau di kelas sebenarnya aku termasuk salah satu yang paling sulit, yang paling apa ya, terbawah gitu ya. Aku kan part time ya Kak, part time. Dan itu lumayan cukup menguras pikiran karena kan harus bayar kuliah, terus juga buat program ini juga kan. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Ku pasti bisa. Halo Kak YJ, balik lagi ke segmen YJ Antar Peserta. Nah, aku sekarang udah sama peserta yang akan aku antarkan hari ini. Seorang gadis yang sangat-sangat tangguh dan bekerja keras kalau aku bisa bilang. Karena kayak, ya kekeh banget buat mencapai impiannya ke Jerman. Nah, ini adalah Kak Cahya. Oke Kak Cahya, boleh kenalan dulu nih sama teman-teman yang lagi nonton nih.
Halo teman-teman, kenalin nama saya Cahya Kamila. Asalnya dari Jakarta, dekat sama kantor YIJ. Terus join program au pair eksklusif FR eksklusif di bulan Juli. bulan Juli Bulan Juli 2022. 2022. Oke deh. Nah, ini kan tanggal 1 ya Kak, habis tahun baruan kan Iya. tadi malam. Gimana nih tahun barunya? Ngapain Tahun aja? baru nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, takut capek. Jadi kemarin siangnya doang liwetan. Udah sama keluarga. Malamnya kumpul aja. Kumpul aja gitu. Iya. Main-main kembang api gitu-gitu. Enggak. Iya, soalnya hari besoknya kan keberangkatan ya. Iya, Jadi mendingan istirahat gitu ya. Oke deh. Nah, aku mau tanya nih Kak. Kan Kakak udah punya impian ke Jerman tuh dari lama ya. Ya kan ya sih. Terus bisa diceritain nggak sih Kak, gimana akhirnya Kakak punya impian ke Jerman ini? Singkat ceritanya sangat panjang. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu kalau awal-awalnya sempat nontonin vlog ya orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Oh. Terus karena mungkin saking seringnya nonton itu ya, waktu itu nggak sengaja buka Facebook, terus muncul iklannya ya IJ. Terus klik, ternyata daftar. Awalnya sih emang cuman pengen tahu aja gitu tinggal di sana. Terus kan orang-orang yang tinggal di sana yang vlogger Indonesia kan dia nunjukinnya yang bagus-bagusnya aja gitu. Jadi kayak ih bagus nih gitu. Cuman lama-kelamaan aku kan kuliah pendidikan bahasa Inggris. Oh. Jadi lebih ke setiap kelas itu lebih ke diskusi tentang parenting gitu Kak. Oh gitu. Pas kuliahnya. Terus kuliah. Hmm. Soalnya kan lebih ke ngajarnya buat anak-anak kan. Oh gitu. Jadi emang basicnya pendidikan bahasa Inggris tapi buat mengajar anak-anak SD. Iya, lebih belajar bahasa Inggris, cuman lebih ke dari kampus tuh banyak ngasih tahu tentang parenting, tentang buat anak gitu loh. Oh gitu ya malahan. Iya, terus juga kalau dari pengalaman pribadi ya banyak dikasih lihat juga sama kayak misalnya rumah tangga kakak tentang cara didik anaknya, terus teman-teman kan juga banyak yang udah nikah ya. Terus kok kayak sebenarnya banyak missnya ya gitu. Kadang kasihan sama anak yang itu, tapi tapi orang tua juga kan memperlakukan anak kayak gitu kan ada alasan gitu ya Kak. Terus luas banget nih program si au pair ini kan berkaitan banget sama anak-anak ya. Jadinya yang awalnya tadinya cuma pengen tahu Jerman kayak gimana, terus dia lebih ke arah ke emang bener-bener pengen ke anak-anak gitu loh. Oh gitu. Jadi berarti awalnya sebenarnya Kakak ketertarikan ke negara Jerman tuh lihat dari vlog-vlog dulu ya di Iya. YouTube gitu, keindahan Jerman. Tapi ternyata didukung juga nih dari lingkungan kuliah, Iya. ternyata malah belajar parenting juga Parenting gitu. juga, terus dari lingkungan sekitar juga. Terus nggak pengen kayak gitu. Kalau suatu saat kayak misalnya dia udah jadi orang tua gitu kan, pokoknya nggak boleh ini kayak gini gitu. Soalnya banyak lihatnya tuh kalau di sini yang buruk-buruknya gitu loh Kak. Oh gitu. Jadi kayak motivasi Kakak buat untuk ikut program au pair-nya sendiri Mbak, untuk belajar parenting secara langsung gitu ya. Apalagi kan di sana juga kalau aku lihat dari ada satu vlogger Indonesia, dia suka nge-share tentang parenting juga. Oh ya. Emang lebih bagus di sana dibanding di sini gitu. Ada plus minusnya, cuman kayaknya lebih bagus di sana. Tapi nggak tahu ya. Iya. Jadi wah ini unik banget sih menurut aku, kayak ternyata tujuan ke au pair kan banyak ya orang-orang kan, misalkan ada yang mau kerja lah, ada yang mau belajar bahasanya. Iya, itu salah satunya sih. Iya, salah satunya ya. Tapi belajar parenting itu ya keren banget sih menurut aku.
dan langsung di Jerman karena Jerman. memang kebetulan au pair itu program yang maksudnya sangat ya terbuka lah gitu ya Iya. di Jerman. Oke deh. Nah kalau gitu kakak langsung memang tahu program au pairnya waktu kuliah dari temen kah atau pas kenal YIJ nih baru tahu kalau ada program au pair? Itu sebenarnya udah tahu dari pas nontonin vlog-vlog itu kan, yang Oh. orang-orang itu. Terus pas tahu ada YIJ, cari tahu lagi yang au pair yang udah di Jerman, yang di Belanda kayak gitu. Akhirnya ya udah deh ikutan join aja gitu kan. Tadinya sebenarnya sempet mikir-mikir bisa kan ya, biayanya kan lumayan ya. Terus ya udahlah karena masih kerja juga. Soalnya kan aku masih kuliah kan, kuliah sambil kerja juga. Oh kakak kuliah sambil kerja waktu Iya, itu? kuliah sambil kerja. Oh. Jadi waktu itu joinnya pas udah 2 tahun kuliah 2020 ya, 2020 semester 4 kalau nggak salah. Join Join YIJ-nya ya? YIJ-nya. Oh, jadi memang udah tes dari tahun 2020 2020 buat join YIJ, tapi join kelasnya di Juni di Juni 2022. karena selesaiin skripsi dulu. Tapi sebenarnya pas waktu kelas juga masih skripsi, Seriusan nggak? masih skripsian, Dan kalau nggak salah, setahu aku kakak kan juga masih kerja kan waktu itu masih ya? kerja juga. Jadi Ya ampun. Sumpah. aduh tahun ini pokoknya mau nangis banget dah. Soalnya kan waktu ya alhamdulillahnya waktu awal-awal daftar Hair Ayung baik banget ya. Karena aku tadinya mau ikutan yang reguler. Karena ngerasa belum sanggup nih sama bahasa Inggris ya, kalau eksklusif kan harus bahasa Inggris Iya, ya Kak. harus bahasa Inggris salah satu Terus persyaratan. akhirnya pas di interview sama siapa itu yang bahasa Inggris ya, Ada waktu itu kalau nggak Frau Irma mungkin Kak siapa? Kak Purnama. Iya, Kak Purnama. Terus sama Hair Ayung udah kamu ikutan yang eksklusif aja gitu. Gak usah pikirin bayarannya. Oh, sebisa mungkin kamu aja ya tiap bulan bisa berapa kasih. Jadinya dari 2020 itu apa namanya ngangsur gitu loh, Kak. Oh gitu. Tapi sebelumnya kakak kenapa nggak milih program eksklusif? Jadi maunya kan reguler dulu kan? Iya, karena kan aku sempet ada cerita juga, nggak tahu ya Hair Ayung masih ingat apa nggak ya. Aku jelasin juga nih penghasilan aku segini. Terus dia bilang, kamu bahasa Inggrisnya masih bisa bagusin nih, kamu kan juga kuliah bahasa Inggris. Udah kamu ambil yang ini aja daripada kamu ambil yang reguler, nanti kamu kecekik sendiri gitu. Terus udah akhirnya bilang ke adminnya ganti ke eksklusif. Akhirnya ganti ke eksklusif gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya juga sih, kalau waktu itu maksain yang reguler nggak tahu sekarang ada di sini atau enggak ya. Oke, jadi akhirnya setelah pertimbangan yang banyak dan juga ngobrol-ngobrol sama Hair Ayung dan admin konsultannya ya berarti. Dan akhirnya memutuskan untuk ikut program yang eksklusif. Oke. Nah, kakak kan berarti kuliah, kelas di IJ, kuliah sambil kerja. Itu berarti sempat waktu itu sempat nabung juga buat ke Jermannya ini berarti. Enggak. Oh enggak ya. Sebenarnya ada niatan nabung ya Kak, cuman kan kadang ada aja gitu ya kebutuhan dadakan gitu. Terus waktu itu juga di 2021 terakhir tuh kan aku pindah kerja dari online shop ke kedai kopi. Oh, kedai kopi Ya. gitu. Oke. Iya, terus itu juga aku mikirin pindah gaya, soalnya kan masih belum lunas ya. Terus akhirnya tanya bapak, gimana nih Pak, boleh gak kalau pindah? Tadinya bapak sempet, jangan deh, takutnya kalau bapak kan mikirnya nanti kalau di kafe pakai pakaian yang apa gitu kan. Oh, pindah pekerjaannya maksudnya. Cuman kan kalau aku mikirnya ini lebih better penghasilannya dibanding yang online shop gitu kan. Soalnya kan udah mau akhir semester juga kan, butuh biaya banyak kan. Terus ya udah akhirnya aku mutusin buat pindah ke kafe itu. Tapi ternyata di luar dugaan. Kenapa Kak? Jadi selama dari awal sampai 3 bulan itu masuknya kayak cuman seminggu,
2 kali seminggu sekali, dan itu pun cuma 4 jam. Aku kan part time ya kak. Part time, dan itu lumayan cukup menguras pikiran karena kan harus bayar kuliah, terus juga buat program ini juga kan. Sementara kerjanya cuma seminggu 2 kali kayak gitu. Sempet sakit juga pas awal tahun kemarin, awal tahun 2022 itu sempat masuk rumah sakit kan tuh. Ya ampun. Tipes, cuman sebenarnya kayaknya nggak tahu, emang nggak sakit ya, tapi emang banyak pikiran. Oh, jadi sakitnya karena berdasarkan dari pikiran Iya, gitu kan. apa namanya? Gitu ya. Ya terus ya udah, tadinya kan emang banyak yang nggak tahu mau ikut program ini kan, soalnya nggak mau jadi omongan juga kan kak. Akhirnya saudara-saudara banyak yang tahu, terus banyak yang bilang maksain kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Ya udah mendingan nggak usah gitu. Terus sempat disuruh resign kerja juga kan, karena di tempat kerja juga ada satu orang yang gimana ya, dari awal tuh salah aja gitu. Berarti aku udah melakukan hal yang benar, terus ya di mata dia salah aja gitu. Jadi ada tekanan dari kerjaan, tekanan dari kampus juga kan, lagi skripsi waktu itu lagi semprot kan. Terus udah gitu gajiannya ternyata malah di bawah yang kerjaan sebelumnya kan. Akhirnya drop, terus masuk rumah sakit. Iya, 2 hari sebelum sleep. Ya ampun. Sedih banget tuh kan. Ini ya berarti kakak biaya sendiri dong dari kuliah, Iya, biaya dari di sini untuk ke Jerman juga biaya sendiri. Iya, biaya sendiri. Wah, tuh aku bisa salut banget sih sama kakak, beneran deh. Kemarin kasih tahu keluarga karena udah posisinya udah drop kan. Terus akhirnya mau nggak mau ya udah ceritain. Akhirnya kebuka semua. Terus ya udah kata keluarga, makanya kalau ada apa-apa ngomong gitu, jangan dipendam sendiri. Cuman kan kita gimana, aku terus terang aja ya kak, aku di rumah itu kan penghasilannya lebih besar aku dibanding yang lain. Maupun gitu. abang aku, kakak aku gitu. Kakakku juga nggak kerja. Jadi kalau ngomongin masalah keuangan sama mereka pun jadi agak riskan gitu loh kak. Takut jadi beban juga Iya. buat mereka. Apalagi gitu pas ya. sempet bapak tuh ngomong begini, bapak nggak bisa nggak bisa nyuruh aku resign, tapi aku udah tertekan di tempat kerja. Karena dia juga nggak bisa bantu buat bayar biaya kuliah kan. Terus juga dia tahu kan aku juga masih ada cicilan di program ini. Itu jadi makanya bukannya nggak mau cerita sebenarnya, tapi malah takut jadi pikiran keluarga. Jadi pikiran orang tua juga gitu ya. Wah. Malu udah dilihatin. Terus akhirnya berarti keluarga baru tahu kalau kakak ikut program itu baru ya baru-baru ya. Kalau bapak sebenarnya udah tahu dari awal. Tapi dia tuh kayak mungkin udah kelamaan gitu ya, ngomong terus nggak berangkat gitu. Jadi kayak pas udah mau berangkat emang jadi gitu, dia bilang kayak gitu. Kemarin juga kan sempat ada sedikit gimana ya kak, kemarin tuh kan karena mungkin banyak pikiran ya, jadi ada hawa-hawa negatif gitu yang masuk ya kak. Jadi ya sempat khawatir gitu ya, bapak kayak ini beneran berangkat atau enggak gitu ya. Iya. Udah gitu kemarin tuh sempat ada jadi aku punya temen deket, ya lumayan deket gitu ya. Terus dia ada usaha gitu kak, usaha kafe. Nah aku sempat cerita emang aku mau ke Jerman, gini. Dia emang orangnya royal banget kak. Ternyata di usaha kafenya itu dia ada pakai ilmu gitu kak, dan salah satu tumbalnya aku. Akhirnya kemarin sempat ada drama itu kan, terus akhirnya kan orang rumah mungkin khawatir gimana nanti kalau udah di Jerman kayak begini lagi gitu kan. Soalnya gitu. kemarin tuh udah bener-bener mau dibawa ibaratnya gitu kak. Seriusan Iya, Kak? Terus itu kakak taunya dari mana itu? yang nerap yang bilang
Oh, ada yang kayak orang yang ngeliat gitu atau Iya. gimana maksudnya? Enggak, Nerawang gitu atau? enggak dia yang bilang. Jadi Oh, dia yang dia bilang. yang bilang tapi aku sadar. Oh, Makanya sempat khawatir juga kan. Makanya pas itu kan baru banget selesai kelas, selesai ujian kan. Terus pas begitu ngurusin visa, bapak kaget. Lah emang jadi gitu. oh, tapi terus akhirnya itu gimana nih Kak? Akhirnya kok bisa, maksudnya akhirnya mereda gitu. Enggak diapa-apain sih, cuman iya diajak ngobrol aja kenapa apa namanya, apa salah saya gitu. Emang karena uang ya mungkin ya. Oh, I see. Gitu. Terus dengar-dengar juga sih masih ada kayak bisa dibilang dendam gitu ya orangnya ya. Karena nggak dapet kan. Soalnya itu kejadiannya dari malam ke malam lagi. Jadi seharian itu bener-bener nggak ada yang keluar Kak. Jadi masuk satu, keluar masuk lagi yang lain. Jadi yang datang tuh bukan satu dua, banyak Kak. Oh iya iya. Kayak Iya. jadinya orang rumah juga khawatir gimana nanti kalau di sana kayak gitu siapa yang nolongin gitu. Cuma ya udahlah. Nah, solusinya ya pikirannya jangan sampai kosong gitu. Jangan kan. sampai kosong gitu. Dan itu kakak waktu itu udah di sini dan udah proses mau visa ya? Iya, mau proses visa. Lagi nyari GF juga sambil nyari GF. Lagi masih pencarian GF. Kalau lagi masih pencarian dia. Nah kan bapak sempat ngomong ya, emang jadi gitu. Terus apa katanya bapak pas sudah dapet visanya nih? Terus ya udah dia ya udah nggak apa-apa kalau misalnya tuh yang penting bisa jaga diri. Itu aja sih. Oke, terus kalau misalkan dari orang-orang kan ya sempet lah ada yang bilang kayak maksain gitu-gitu. Iya. Pasti kan kadang-kadang bikin kita down juga kan Kak. Terus tapi gimana sih akhirnya kakak bisa sampai sekarang ini? Gimana sih cara, kadang-kadang pikiran pasti kan bikin down gitu. Gimana biar kakak tuh tetap stay positif buat menjalani, tetap fokus pada tujuan gitu. Gimana sih? Waktu itu kan sempat dengar dari kakak ada yang bilang ke bapak, jadi ada pokoknya orang yang bilang itu bilangin anak lu ngapain kerja jauh-jauh gitu kan. Terus nyampe ke kuping aku Cahaya. dan aku tahu orangnya. Terus ya udah dari kakak kan juga nge-support, ya udah nggak usah dengerin orang kayak gitu. Kalau lu makin dengerin ya sama aja lu kayak mereka gitu. Terus jadinya ya udah terusin aja. Yang akhirnya ya buktikanlah pada mereka sekarang Kak Cahaya udah mau berangkat gitu kan. Terus gimana nih, apakah mereka juga tahu nih kalau Kak Cahaya sekarang mau berangkat? Tahu, sempet tadi pamit juga. Oh sempet pamit juga. Gimana ya, udahnya dia ya bisa dibilang dia mungkin nggak suka kali ya, karena mungkin anak perempuan gitu mikirnya ya. Iya. Tapi kalau misalkan akunya juga nggak pamit kan berarti kayak balas dendam nggak sih kalau kayak gitu. Ya udah jadinya pamit aja dulu. Jadi sampai sekarang pun ternyata masih ada juga yang kayak stigma negatif kayak perempuan tuh ngapain ke luar negeri gitu-gitu ya. Kerja jauh, ngapain kerja jauh-jauh kayak gitu. Apalagi kan apa ya, kadang orang tua tuh nggak ngerti ya, walaupun udah dijelasin ini tuh programnya kayak gini, tapi lupa aja arahnya mereka tuh ke TKW gitu Kak. Oh gitu. Cuma ya udah kakak sih selalu bilang udah nggak usah ditimpalin, percuma kalau lu jelasin juga mereka nggak bakal ngerti. Ya kadang-kadang karena mereka tuh orang-orang selalu pengen lihat apa yang mereka pengen lihat dan percaya apa yang mereka ingin percaya gitu. Iya benar. Oke deh. Nah kalau gitu sosok yang menurut kakak paling memotivasi kakak untuk survive sampai sekarang ini siapa? Bapak. Bapak. Gitu. Iya, Karena? Bapak. Karena mama kan udah ada sebenarnya. Itu ada mama sama mama sambung. Terus apa ya? Suka dengar tuh kalau Bapak ntar Bapak kayak gini, Bapak pengen ini. Walaupun dia sebenarnya cuma ngomong doang ya, Kak. Tapi kepikiran gitu. Ya nanti apa tungguin gitu. Cuma nggak ngomong kayak gitu, cuman dalam hati nanti apa. Didoakan dalam hati Iya, dulu. soalnya tahu cerita hidupnya dia juga dulu kayak gimana kan, lebih sulit daripada aku. Makanya ketika aku merasa udah gimana ya, udah down banget,
di pikiran tuh selalu inget bapak lu lebih susah daripada lu gitu. Oh. Oke. Jadinya yang bikin kuat itu. Jadi malah jadi motivasi tersendiri bagi Kak Cahya untuk terus maju ya. Gitu. Buat bapak juga gitu kan, buat membanggakan orang tua juga gitu ya. Oh. Kalau misalkan di prosesnya nih, di kayak ujian, terus kayak belajarnya gitu, ada kalau dari kakak ada kesusahan nggak? Kalau di kelas sebenarnya aku termasuk salah satu yang paling sulit, yang paling apa ya, terbawah gitu. Oh gitu. Iya, soalnya waktu itu fraunya sampai minta bantuan anak murid yang sebelumnya untuk ngajarin aku. Di kelas Frau siapa nih? Frau Cynthia. Oh, Frau Cynthia. Oke. Kelas Frau Cynthia. Cuma karena aku tinggal di mes jadinya lebih fokus gitu. Kecuali kalau di rumah ya. Soalnya gimana ya Kak? Kalau di tempat kerja kan juga ada apa namanya, waktu itu ada tekanan buat hafalin menu, terus cara bikin ini, cara bikin itu gitu kan. Terus udah gitu maksain buat ikut masuk kelas di bulan Juli. Oke. Jadinya ada apa ibaratnya 2 tanggung jawab gitu di tempat kursus. Di tempat kursus dan juga di tempat Iya, kerja gitu. Di tempat kerja harus banyak hafalin produk, terus inilah segala macam. Terus di tempat kursus juga, kursus sekolahnya kan dari pagi sampai malam ya. Iya, belum lagi nanti ada tugas. Kan Belum biasanya lagi ngerjain dulu tugasnya ya. kan setiap hari ada ya. Iya. Terus satu bab tugasnya satu hari. Terus belum lagi kan karena aku biaya sendiri kan, jadi mikirin biayanya juga gitu. Pas ujian tuh sempet nangis karena nggak tahu kalau ternyata bayar ujian itu 1 bulan sebelum ujian. Dan itu aku belum prepare biayanya. Terus bingung gimana nih caranya, jadinya kan ke distract tuh. Ke distract juga ya. Itu sebenarnya masalah belajarnya di situ, bukan lebih ke materi sih, tapi lebih ke lingkungan, masalah pribadi. Oh gitu. Terus kalau misalkan pas ujiannya gimana nih Kak? Pas ujiannya agak nervous, tapi ya alhamdulillah lulus ya, walaupun ya segitu nilainya. Walaupun segitu nilainya ya. Pas ujian waktu sprehen itu di samping aku itu orang Kazakhstan. Oh iya? Iya. Orang Kazakhstan lagi ujian di Indonesia. Iya, gitu, ujian mau di ke Indonesia. Jerman gitu. Dan sebelahnya itu 2 orang, suaminya emang orang Jerman. Oh. Jadi mereka udah kayak lumayan bisa lah bahasa Jerman ya. Itu sebenarnya agak susah sih pas di ujian sprehennya. Soalnya mereka ngomongnya udah lumayan fasih, dan aku kan masih ya level cetek lah ya. Jangan gitu. masih dasar banget. Oke. Tapi ya alhamdulillahnya lulus sih. Lulus. Nungguinnya juga agak deg-degan, soalnya kalau aku kan orangnya rada minderan ya. Jadi suka ingat tuh, iya kan di kelas kan gue kan paling yang rendah, gimana ya nanti lulus atau enggak gitu. Ya ternyata satu kelas alhamdulillahnya lulus sih. Alhamdulillah ternyata lulus Iya, kan lulus. gitu. Ya memang kadang-kadang kan kita suka kepikiran ya, kadang-kadang tuh suka meragukan diri kita sendiri gitu loh. Sebenarnya tuh ya memang sulit, tapi bukan berarti nggak bisa gitu kan. Oke deh. Nah terus kalau gitu Kak Cahya, planningnya ke depan mau apa nih? Karena aku tadi Kak Cahya bawa ijazah kan, Iya. katanya. Dan itu mau untuk Ausbildung. Jadi setelah au pair, Kak Cahya mau ikut Ausbildung atau gimana? Iya, niatannya gitu. Makanya nanti pas di sana benar-benar mau ngejar sampai B2. Soalnya pesertaannya sampai B2 ya. Pengennya sih abis itu Ausbildung. Oh, berarti di sana kan ada kursus lanjutan ya? Iya, mau kursus kursus lanjutan sampai B2, ambil ujian di sana. Iya, Ambil ujian di sana, terus mau Ausbildung. Ausbildung semoga ya. Amin. Ausbildungnya mau bidang apa nih Kak? Pengennya sih di kindergarten, tapi nggak tahu ya dapat atau enggak. Oh, jadi memang benar-benar fokus, memang mau untuk jadi guru gitu atau gimana sih? Iya, pokoknya yang sama anak-anak tuh. Sama anak-anak. Berarti Kakak suka banget ya sama anak-anak ternyata? Dibilang suka, tapi aku tuh orangnya nggak bisa yang apa namanya langsung deket sama anak gitu Kak. Nggak easy going. Gak easy going. Nggak easy going.
Tapi aku yakin Kak Cahya bisa jadi guru yang baik sih. Amin. Amin. Semoga. Oke deh. Nah, dari awal proses nih, ya dari Kak Cahya, dari 2020 sampai sekarang, kira-kira ada nggak sih yang mau Kak Cahya sampaikan buat diri sendiri nih? Nah, apa ya? Terima kasih. Ya, Terima kasih udah survive sampai sekarang. Ya, kalau buat diri sendiri itu jadi. terus menurut Kak Cahya nih, pencapaian Kak Cahya sampai sekarang ini, apakah sudah bisa dibilang pencapaian yang membanggakan bagi Kak Cahya maupun bagi orang Iya, lain? kalau sampai saat ini iya, karena aku sambil berusaha lulus kuliah tepat waktu juga kan. Sambil kerja juga. Terus emang ada targetnya benar-benar setelah lulus kuliah langsung mau berangkat ke Jerman kan. Ikutin program ini dan benar-benar kejadian. Lumayan. Keren banget ya, lulus kuliah tepat waktu, sambil kerja juga, dan juga sambil setelah lulus langsung ke Jerman. Anjay. Oke deh, terus adakah yang pengen disampaikan nih, pesan atau ucapan terima kasih buat Bapak, mungkin buat keluarga juga, buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi gitu, buat Kak Cahya sampai akhirnya sekarang bisa berangkat ke Jerman? Apa ya? Pertama pasti buat Bapak. Ya, walaupun dia nggak tahu gimana lika-likunya ya perjalanan ini, tapi dia selalu mengerti. Kayaknya dia satu-satunya orang yang paling mengerti akan kondisi aku pribadi. Terus juga makasih juga buat keluarga yang udah support, kakak, adik, abang-abang, sama teman-teman, ada Dian di situ. Makasih ya Dian udah datang. Diannya nggak dengar. Yang teman kerja ya. Iya, sama pokoknya semua pihak yang udah support selama ini. Terima kasih banyak. Sama YIJ juga udah dibantu. Semuanya dari awal sampai sekarang. Sampai dianterin, sampai nego-nego, nebeng. Ya ampun, gak enak banget. Nggak apa-apa, kita tuh malah seneng banget kalau misalkan bisa nganterin teman-teman kita ke Jerman gitu. Makasih banyak pokoknya. Frau Cynthia juga, makasih ya Frau. Oke deh kalau gitu, makasih banget Kak Cahya waktunya udah sharing-sharing bareng aku, terus bareng-bareng teman-teman juga ini. Semoga itu bisa jadi motivasi juga nih bagi mereka buat tetap mengejar impiannya gitu, walaupun ya bisa dibilang ya banyak rintangan ya, karena apa artinya hidup kalau nggak ada rintangannya. Oke, dan semoga Kak Cahya bisa tetap terus semangat mencapai impiannya ke Jerman. Mencapai impian ke Jerman. Maksud aku mencapai tujuannya ke Jerman, kan mau Ausbildung gitu ya. Semangat buat Kak Cahya. Semoga kegiatannya semua di sana lancar dan pokoknya sehat selalu. Amin, Buat makasih Kak ya. Cahya. Oke. Makasih juga buat kalian aja yang udah saya ikutin sampai akhir, dan semoga kita bisa ketemu di segmen ini aja antar peserta lainnya. Cheers. Dadah.